Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, mari kita gerakkan untuk tidak ngaji lagi ke para habib dan terutama anak cucu kita. Para generasi penerus bangsa ini dijauhkan dari habib agar tidak terkontaminasi otaknya oleh dobolowi mereka yang seolah-olah berdakwah tapi menyebarkan rasisme dan dengan penuh kebohongan yang bisa menipu daya para pendengarnya sehingga menjadi muhibbin-muhibbin yang tidak berorientasi ilmu pengetahuan. Ini salah satu contoh, kita dengarkan bersama dan mari kita kritisi. Memang dikatakan dulu, Masya Allah, Habib Muhsin, ceritanya datangnya Habib Muhsin kagum ke kota Tarim ini mengingatkan saya kepada sebuah cerita di zaman Al-Habib Ali Al-Habsi. Ada seseorang datang ke kota Tarim, melihat ini kota Tarim ini orangnya kok ibadat toh. Bagaimana cara kerjanya? Sampai di Masjid Ba'alwi, di Masjid Ba'alwi itu dikatakan bahwasannya mereka itu sampai mereka itu ada di masjid itu sampai isyrok pulang penuh sampai wudhu untuk sholat duha di Masjid Ba'alwi itu seperti Jumatan, antri. Sampai ini orang heran, dari maghrib datang ke kota Tarim, heran melihat seperti Habib Muhsin, heran melihat mereka ini kok santai-santai. Kalau kita di Indonesia kan kerja udah kaya mati. Nah, ini gestur dan bahasa tubuhnya ini sangat menghinakan, seolah-olah merendahkan orang-orang Indonesia dan dia melecehkan kegiatan ekonomi. Nanti kita kupas, kita dengarkan selanjutnya ini. Kan seperti itu. Ketawanya itu. Kalau kota Tarim, subhanallah, mereka menikmati. Sampai dikatakan bahwasannya ketika mereka datang, mereka mengatakan bahwasannya ini kota Tarim, mereka penduduk kota Tarim asbah bil malaika. Mereka ini serupa dengan malaikat. Waduh. Ajaran hampir seluruh habib terlalu mengunggulkan kota Tarim sebagai kiblat kebenaran agama. Terkait tadi apa yang dikatakan oleh Habib itu tentang kerja seolah kan mendikotomikan antara kerja dan ibadah. Kalau kita baca di kitab Kifayatul Atqiya ini, halaman 13, bahkan kerja atau mencari duit itu sendiri bagian daripada thariqah atau jalan untuk wusul kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tidak sedungu para habib yang seolah-olah mengorientasikan bahwa agama itu cuma atak utuk, cuma kumpul. Agama dipersempit dengan kepentingan paham mereka yang seolah-olah hanya berdoa dan hanya ritual-ritual yang mereka ajarkan. Lamma kana sulukul masyayikh fit tariqati mukhtalifan likasrati turuqil wusuli ila Allah Ta'ala nabbahu ala dhalika biqaulihi wa likulli wahidihim ila akhirih. Ini jalan menuju Allah itu sangat banyak sekali pilihan-pilihan dan model-model yang sudah dilakukan oleh para orang-orang terdahulu, orang-orang as-salik, yakni yaitu likulli wahidin minal qaumi maslakun ikhtarahu wasalakahu fayasiru wasilan ilallah ta'ala min dhalikas suluki. Jadi setiap orang itu bisa memilih salah satu jalan untuk bisa wusul atau dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak cara. Salah satunya wa ba'duhum yahmilul hataba wa nahwahu wa yabi'ahu fi suqi li ajli tasadduqi bima yatamawwalu.
Salah satu cara untuk kita dekat dengan Allah adalah dicontohkan ini seorang pedagang, bahkan sebagai contoh pedagang kayu bakar. Tapi dengan niat dia kepingin bisa sodako dengan harta yang dia kumpulkan itu dari hasil kerjanya. Fahada, maka hal yang sedemikian ini, kerja itu dengan niat untuk sodakoh, minal ibadatin nafi'ati, setengah daripada ibadah yang sangat bermanfaat. Fatahsulu biha barakatu ta'watil muslimin, maka dengan efek daripada kerja dan rezekinya ditasarufkan untuk sodakoh, maka berhasillah apa keberkahan atau keberhasilan dakwahnya orang-orang Islam. Wiridan, baca Quran memang bagus, tapi itu efeknya hanya untuk dirinya sendiri. Seseorang memang bisa menjadi baik dengan banyak berzikir, dengan banyak sholat, dengan banyak munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kebaikannya itu kembali kepada diri sendiri. Tetapi kalau orang mencari duit lalu ditasarufkan untuk sodakoh, ini bermanfaat untuk banyak orang dan untuk perjuangan dakwah Islamiyah. Jadi tidak ada lagi dikotomi seolah-olah perbuatan tertentu itu lebih baik dari perbuatan yang lainnya. Banyak jalan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai profesi, sesuai tugas dan posisi kita masing-masing. Kita lanjut ya ini. Ibadah seperti itu. Kemudian kata Habib Ali Habsyi, wallah, kalau mereka tahu hakikat penduduk kota Tarim bukan seperti malaikat, tapi mereka melebihi daripada malaikat. Kalau manusia memang makhluk justru lebih mulia dari malaikat. Cuma Habib Bego ini saja yang nggak tahu, sehingga memframingnya seolah klan mereka yang lebih mulia dari orang lain dengan menceritakannya bahwa di Tarim orang-orangnya lebih mulia dari malaikat. Dan kesombongan itulah yang bisa menjadikan manusia summa radadnahu asfala safilin, bisa direndahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi makhluk yang paling hina dina. Penduduk kota Tarim bukan seperti malaikat, tapi mereka melebihi daripada malaikat. Nah, mungkin tentang pekerjaan kota Tarim ini haji, Habib. Antum tanya tentang bagaimana sih mereka ini cara kerjanya. Al-Fakir ketika baca sejarah mereka, penduduk kota Tarim, cara mereka bekerja itu ada dua, Habib. Ada dua kunci yang Al-Fakir paham dari mereka. Yang pertama adalah rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Seperti firman Allah, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Pekerjaan mereka, tubuh mereka tidak merupakan mereka daripada zikir kepada Allah. Al-Fakir pernah dengar sendiri telinga Al-Fakir dari Habib Ali Masyhur di kota Tarim itu, Habib, mereka kalau jualan itu sambil baca Al-Quran, Habib. Jadi mereka baca Quran. Kalau ada yang beli, ditaruh sebentar, kemudian dilayani. Udah nggak ada, baca Al-Quran. Di toko sebelah mereka buka kitab Minhaj. Kitab Minhaj ini termasuk kitab fikih yang termasuk tinggi di madzhab Imam Syafi'i. Kalau di pondok-pondok Indonesia dikatakan bahwasanya mereka saling berbagi, seolah merendahkan bahwa kitab-kitab itu di Tarim dibaca oleh setiap orang, sementara di Indonesia hanya oleh orang-orang tertentu. Ya karena memang untuk menjadi ulama itu fardu kifayah. Dan bukan pada tempatnya di pasar, di mutolaah. Ada waktu-waktu khusus kita untuk menghormati kemuliaan ilmu dengan mengkhususkan waktu
waktu secara tersendiri pula, dan ada waktu-waktu tertentu pula bagi kita untuk menjalankan ajaran Allah, mencari duit. Jadi fantashiru fil ardi. Setelah kita melaksanakan ibadah mahaddoh atau ritual-ritual, baru kita bergegas untuk mencari uang dengan niat litasadduqi, agar kita bisa bersedekah. Kitab apa namanya sharing bagaimana pendapat ini tentang hukum ini, seperti itu. Ada yang beli, mereka ditutup. Itu mereka di Kota Tarim, sampai di pasarnya seperti itu. Makanya dikatakan ada pepatah atau perkataan daripada Sayyidina Ali karamallahu wajhah, suqul muslimin kamusallal musallin. Pasarnya orang muslim itu seperti tempat ibadah, tempat untuk meraup pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya memang betul, pasar itu atau mencari duit itu juga ladang ibadah, seperti yang kami terangkan tadi di awal, bahkan menjadi sarana untuk menjadi wali Allah. Sampai di Kota Tarim, Habib Hasan bin Abdullah Syatiri, kakaknya Habib Salim Syatiri, beliau mengatakan bahwasanya masih ada di pasar Kota Tarim 200 wali. 200 wali di pasar. Kita sekarang di Masjid Jami, Habib Mahsin. Ya kalau Habib ini tahu, di pasar Indonesia justru mayoritas wali, karena mereka sedang menjalankan perintah Allah dan dengan tujuan untuk melaksanakan perintah Allah juga. Cuma ya maklum, orang seperti ini ya nggak mungkin bisa mengerti hakikat kewalian. Nyari satu wali itu sulit. Sulit Ya, sekali. sulit memang, di masjid lu memang sulit. Orientasinya sudah beda, sok-sokan, sok agamis. Satu wali. Ini di pasar Kota Tarim masih ada 200 wali. Nah, karena itu bagaimana mereka kerja mereka dua. Satu, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka bekerja tapi pekerjaan mereka tidak pernah merupakan daripada zikir, salat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan poin yang kedua tentang kerja mereka mengingatkan saya kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibba li nafsi. Ini cara kerja mereka. Mereka itu senang kalau apa yang didapatkan temannya, ngelihat dirinya senang, maka teman saya harus senang sebagaimana saya senang. Dua ini daripada penduduk Kota Tarim, dan mereka sangat qanaah sekali dengan apa yang diterima, apa yang didapatkan. Dua poin terakhir tadi, bahwa pasarnya orang-orang mukmin seperti tempat ibadah. Ini berlaku untuk semuanya dan tidak bisa dipersempit hanya dengan asumsi-asumsi Habib yang nggak pernah baca kitab ini. Sekali lagi bahwa mencari duit di pasar itu adalah memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, dan berkaitan dengan zikir, berkaitan dengan mencari ilmu di pasar. Ada nasihat dari ulama, hallaka sirrun indallah bainaka anta wa bainallah, hallaka sadaqatun takhfa atau tukhfa la ya'lamuha illallah. Meskipun kita sedang lagi melakukan aktivitas, hati kita bisa al-zahir ma'al makhluk wal batin ma'allah. Zahir kita seolah-olah lagi kerja, tapi niat kita melaksanakan perintah Allah. Dan di dalam hatinya bisa mudawamatul dzikri, hatinya selalu berzikir Allah, Allah, Allah. Tidak seatraktif yang tadi dicontohkan oleh Habib, di pasar baca Quran, di pasar baca kitab, yang realitanya ya malah nggak seperti itu, dan menggambarkan bahwa orang-orang Tarim itu adalah loman, orang-orang Tarim adalah baik. Dimanapun tempat ada orang baik, dimanapun tempat ada orang yang sedang berproses. Jadi berhentilah para Habib untuk mengagul-agulkan klan dan asal leluhur kalian. Kalau memang di sana lebih baik, ya silahkan bertempat tinggal di Tarim. Pulang aja ke Tarim kalau memang di Tarim lebih baik.
yang faktanya sampai hari ini Yaman secara keseluruhan masih banyak masalah. Kemiskinan, pengungsian, perang. Kalau memang Anda orang baik, pulanglah ke sana. Tolong saudara-saudara kalian yang di Yaman. Tidak kok terus menebarkan kebohongan-kebohongan, menebarkan seolah klan kalian dan leluhur kalian itu lebih baik daripada klan-klan orang lain. Sekali lagi, pada saat seperti sekarang ini, kita harus bisa mengambil sikap tegas untuk tidak berkoneksitas dalam persoalan keagamaan dengan para habib, dan ajarkan kepada anak turun kita, sudahi situasi di mana rasisme mereka itu telah menjadikan kita bodoh, telah menjadikan kita misorientasi kepada hakikat kehidupan yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersiaplah. Walafu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.